Pernah kepikiran nggak? Ada organ di tubuh kita yang kerja non-stop 24/7 cuma untuk memastikan darah kita bersih dan semuanya seimbang? Nah, hari ini kita akan membahas ginjal. Tapi lupakan sejenak pandangan bahwa ginjal itu organ biasa. Anggap saja ini adalah pabrik pemurnian paling canggih yang pernah ada. Oke, kita mulai dengan satu fakta yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. Setiap hari, ginjal kita itu menyaring 180 liter cairan. 180 liter. Coba bayangkan, itu sama seperti mengisi bak mandi sampai penuh setiap hari. Luar biasa kan? Ini menunjukkan betapa hebatnya kerja keras dua organ yang ukurannya hanya sekepalan tangan kita ini. Tapi eits, jangan salah sangka dulu. Tugas ginjal itu jauh lebih dari sekedar buang sampah loh. Organ ini seperti pusat kendali super canggih yang punya banyak fungsi vital. Nah, secara garis besar ada 4 tugas inti ginjal. Pertama, jelas ya ekskresi, membuang limbah. Tapi bukan cuma itu, ada juga homeostasis, ini tugasnya menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, bahkan pH darah biar pas. Lalu, ada fungsi endokrin, dia juga pabrik hormon-hormon penting. Dan yang terakhir, metabolisme. Jadi ginjal ini benar-benar serba bisa. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya ginjal bisa melakukan semua itu? Gimana caranya limbah yang tercampur darah bisa jadi cairan bersih yang menopang hidup kita? Nah, jawabannya ada di dalam satu unit super kecil, pahlawan mikroskopis kita hari ini, nefron. Dan kerennya, di setiap ginjal kita itu ada sekitar 1 juta nefron. Banyak banget. Proses pemurnian di nefron ini punya 3 langkah utama yang super terorganisir. Anggap saja seperti jalur perakitan di pabrik canggih. Ada penyaringan awal, lalu ada bagian daur ulang, dan terakhir pembuangan sisa. Yuk, kita lihat satu persatu prosesnya. Oke, langkah pertama ini ibaratnya penyaringan kasar, tapi dalam skala masif. Ini adalah tahap di mana hampir semua partikel kecil di dalam darah kita dipaksa keluar. Pokoknya disaring abis-abisan. Nama kerennya adalah ultrafiltrasi. Biar gampang, bayangkan saja kita lagi menyeduh kopi pakai filter. Darah itu ibarat air panas dan bubuk kopi yang masuk ke filter dengan tekanan tinggi. Nah, filter ini namanya glomerulus. Semua yang kecil-kecil seperti air, garam, gula, limbah, semuanya lolos. Sementara yang besar-besar seperti protein dan sel darah tetap di atas, nggak ikut lolos. Nah, cairan yang berhasil lolos saringan tadi namanya urin primer. Dan yang bikin kaget itu kecepatannya loh. Proses ini menghasilkan sekitar 100–125 ml cairan setiap menit. Angka inilah yang disebut laju filtrasi glomerulus atau GFR, salah satu tolok ukur paling penting untuk mengecek kesehatan ginjal. Oke, tunggu dulu. Kalau tadi kita bilang ada 180 liter cairan yang disaring setiap hari, kenapa kita nggak bolak-balik ke toilet terus? Masa iya kita buang air sebanyak itu? Nah, disinilah keajaiban kedua terjadi. Sebuah proses daur ulang yang efisiensinya, wow, luar biasa. 99%! Coba deh bayangkan angka itu. Ya, 99% dari 180 liter cairan yang tadi disaring, diserap lagi oleh tubuh. Artinya, lebih dari 178 liter itu balik lagi. Ini benar-benar proses daur ulang paling gila dan efisien yang pernah ada. Terus bagaimana caranya bisa seefisien itu? Ternyata prosesnya sangat pilih-pilih. Zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino itu ditarik kembali secara aktif. Proses ini butuh energi. Sementara air, dia mengikuti saja secara pasif lewat osmosis. Bahkan protein-protein kecil pun ditelan lagi. Ini bukan sekedar daur ulang, ini sistem daur ulang yang super cerdas. Mau bukti seberapa pentingnya proses ini? Coba kita lihat kasus ekstrim. Ada kondisi yang namanya diabetes insipidus, di mana hormon penyerap air atau ADH itu kurang. Apa yang terjadi? Tubuh jadi nggak bisa menyerap air kembali secara efisien. Hasilnya, orang itu bisa menghasilkan urin sampai 30 liter sehari. Kebayangkan, ini menunjukkan betapa krusialnya peran hormon dalam mengatur semua ini. Nah, setelah proses penyaringan besar-besaran dan daur ulang super efisien, apa dong yang tersisa? Jawabannya adalah produk akhir yang kita kenal sebagai urin. Tapi jangan anggap remeh, urin ini sebenarnya seperti laporan kesehatan harian dari tubuh kita. Isinya adalah sampah-sampah metabolisme yang perlu dibuang. Isi laporan pertama dan yang paling banyak adalah urea. Ini asalnya dari mana? Setiap kali kita makan protein, tubuh akan memecahnya menjadi asam amino. Nah, hasil sampingan dari proses ini adalah amonia yang sifatnya
Racun. Tentu tubuh kita nggak mau menyimpan racun, disinilah hati atau liver berperan. Hati kita dengan cerdas mengubah amonia yang beracun tadi menjadi urea yang jauh lebih aman. Nah, urea inilah yang kemudian dioper ke ginjal lewat darah untuk, ya, dibuang. Sampah berikutnya di daftar kita adalah asam urat. Ini datangnya dari mana? Jadi, tubuh kita itu kan terus-menerus mendaur ulang sel-sel yang sudah tua. Nah, waktu materi genetik seperti DNA di dalam sel itu dipecah, hasilnya adalah asam urat ini. Masalahnya, asam urat ini agak bandel, dia nggak gampang larut di air. Jadi, kalau kadarnya ketinggian, dia bisa mengkristal. Kalau kristalnya berkumpul di sendi, jadilah penyakit asam urat atau gout yang sakit banget itu. Kalau berkumpulnya di ginjal, ya jadilah batu ginjal. Dan yang terakhir di daftar sampah utama kita ada kreatinin. Ini gampang banget, asalnya dari otot. Setiap kali otot kita bekerja atau berkontraksi, dia butuh energi dari molekul bernama kreatin fosfat. Nah, kreatinin ini adalah produk limbah dari penggunaan energi itu. Nah, yang bikin kreatinin ini spesial adalah karena produksinya itu sangat konstan dan bisa ditebak, tergantung dari seberapa banyak massa otot kita. Karena sifatnya yang stabil inilah, dokter sering banget memakai kadar kreatinin di darah sebagai patokan. Patokan untuk apa? Untuk mengukur seberapa efektif ginjal kita bekerja. Logikanya simple, kalau kadar kreatinin di darah tinggi, berarti ginjalnya lagi kurang oke dalam membuang sampah. Oke, jadi kita udah tahu ya, urin yang normal itu isinya air, urea, asam urat, kreatinin, dan ion-ion lainnya. Tapi bagaimana kalau di dalam laporan kesehatan itu tiba-tiba ada hal-hal aneh yang seharusnya nggak ada? Nah, ini bisa jadi alarm atau tanda peringatan penting dari tubuh kita. Coba kita lihat beberapa contohnya. Kalau di urin ada glukosa, ini tandanya gula darah kita lagi ketinggian. Biasanya ini gejala klasik diabetes. Kalau ada protein, wah ini bisa jadi pertanda saringan di ginjal kita ada yang bocor. Ada darah? Bisa jadi ada infeksi atau kerusakan di saluran kemih. Terakhir, kalau ada keton, ini artinya tubuh kita lagi bakar lemak besar-besaran sebagai sumber energi, yang bisa jadi tanda diabetes atau kalau lagi diet super ketat. Jadi, intinya apa? Ginjal kita ini adalah pahlawan sunyi. Mereka bekerja tanpa henti di belakang layar untuk memastikan kita tetap sehat. Mereka menyaring, menyeimbangkan, dan memurnikan non-stop. Dari sini kita jadi sadar betapa rumit dan vitalnya tugas mereka kan? Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita semua, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kerja mereka? Mungkin hal-hal simpel seperti minum cukup air, menjaga pola makan, dan mengontrol tekanan darah bisa jadi awal yang baik untuk berterima kasih pada kerja keras mereka.